Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Yunanda, NIM 0101181005, mahasiswa KPIA semester 7 pada mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Pada video ini saya akan menyampaikan materi ceramah tentang Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dari hal yang salah menjadi hal yang benar. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada beragam kejadian yang Allah tampakkan maupun tidak dan tercatat di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan melalui para rasul. Terkadang beberapa peristiwa memang tidak dapat diterima secara logika, namun harus diyakini karena itu merupakan bagian dari bentuk keimanan kita. Sebagaimana contohnya adalah peristiwa yang terjadi bertepatan dengan hari ini, yakni Isra Mi'raj, yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah yang diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sehingga kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Sidratul Muntaha sendiri adalah sebuah pohon bidara yang menandai akhir dari langit ketujuh, sebuah batas di mana makhluk tidak dapat melewatinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perjalanan yang dilakukan Rasulullah dilakukan bersama Jibril dengan menaiki buraq, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya dan berfungsi sebagai tunggangan. Berdasarkan beberapa hadis, buraq memiliki beberapa ciri, yakni berbentuk seperti binatang tunggangan yang bisa diikat layaknya hewan tunggangan lainnya, memiliki ukuran yang lebih tinggi dari keledai dan lebih tinggi dari bihol atau hasil dari perkawinan antara kuda dan keledai, berwarna putih serta langkah kakinya sejauh ujung pandang. Peristiwa ini dimulai dari berangkatnya Rasul dan malaikat Jibril ke Madinah, tempat di mana Rasul kemudian berhijrah. Dilanjutkan ke tempat pemberhentian Nabi Musa ketika lari dari Mesir, yakni Syajar Musa atau Masyan. Kemudian ke Tunisia, tempat Nabi Musa menerima wahyu, lalu ke Baitullahmi atau Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di samping Ka'bah terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad untuk disucikan dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril sebelum berangkat ke Masjidil Aqsa di Yerusalem sebagai kiblat nabi-nabi terdahulu. Ketika sampai di Yerusalem, Jibril menurunkan Rasulullah dengan menambatkan kendaraannya. Saat Rasulullah memasuki masjid, ternyata telah menunggu para nabi dan rasul untuk diimami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasul pun bertanya pada Jibril perihal mereka dan Jibril pun menjelaskannya, hingga akhirnya Rasul mengimami mereka untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selepas sholat 2 rakaat, Jibril menawari Rasulullah dengan 2 jenis minuman, yaitu arak dan susu. Rasulullah kemudian memilih susu dan meminumnya hingga Jibril berkata, "Engkau telah memilih kesucian." Kemudian Jibril mengarahkan Rasul menuju ke sebuah batu besar yang kemudian terlihat sebagai tangga yang sangat indah. Pangkalnya dimaktis dan ujungnya menyentuh langit. Jibril dan Rasul pun melanjutkan perjalanannya dengan menaiki tangga tersebut ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Dikisahkan bahwa dalam perjalanannya, Rasul menjumpai beberapa nabi terdahulu, sehingga ia mampu menggambarkan bagaimana perwujudan mereka.
Pada perjalanan menuju menghadap Allah, Rasul tidak lagi ditemani oleh Jibril. Saat perjumpaannya dengan Allah, Rasul menerima perintah untuk memberitahukan umatnya agar melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari. Rasul pun menerima perintah tersebut dan turun dengan penuh ketaatan. Setibanya ia di langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa dan terjadilah percakapan mengenai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Musa lantas menyuruh Rasul untuk kembali kepada Allah dan meminta keringanan mengenai jumlah waktu sholat dalam sehari. Allah pun mengabulkan perintah sholat diturunkan menjadi 45 kali dalam sehari. Namun, dalam kisahnya, Rasul beberapa kali menghadap Allah untuk meminta keringanan yang lebih lagi sehingga akhirnya perintah sholat menjadi 5 kali dalam sehari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kita melihat lagi rentetan peristiwa yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, jelas hal itu bukan merupakan sesuatu yang dapat diterima dengan mudah oleh logika kita. Dikisahkan perjalanan yang begitu panjang dapat ditempuh hanya dalam waktu 1 malam. Hal ini jelas memicu pengingkaran bagi kaum yang mengagungkan logikanya saja dalam menguji kebenaran sebuah agama. Karenanya, pada kenyataannya, logika tidak jarang berbenturan dengan agama. Disinilah perlunya iman, yakni keyakinan yang membuat kita percaya bahwa ada kekuatan besar yang bekerja di dunia ini. Selanjutnya, Isra Mi'raj menjelaskan kepada kita betapa Rasulullah senantiasa mengajarkan kebaikan pada umatnya. Hingga ketika dihadapkan pada pilihan kenikmatan dan kebaikan, arak dan susu, beliau memilih susu sebagai simbol kebaikan dan kebenaran. Beliau memberi contoh nyata bagi keteladanan, bahwa keteladanannya dengan memberikan contoh nyata adalah hal yang paling ampuh dalam membimbing umatnya. Rasul tidak terlena dengan pilihan yang disediakan, layaknya kondisi ketika beliau memilih hidup sederhana, padahal kemewahan telah menantinya. Sungguh, beliaulah uswatun hasanah sepanjang masa. Selain itu, peristiwa Isra Mi'raj yang menjadi titik awal diturunkannya perintah sholat juga menjadi bukti dari bentuk kecintaan Rasulullah pada umatnya. Beliau tidak menghendaki adanya kesusahan pada umatnya. Ia rela menghadap Allah berkali-kali untuk meminta pengurangan jumlah bilangan waktu sholat dalam sehari, hingga akhirnya bilangan sholat menjadi jauh lebih sedikit dari yang diperintahkan oleh Allah. Sungguh, Rasulullah menginginkan kemudahan-kemudahan atas umatnya. Oleh karena itu, sudah semestinya keringanan itu membuat kita tak lagi berat dalam menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dan menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan saya mohon ampun kepada Allah, dan kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.